Ini berikutnya beberapa tips yang saya akumulasi selama pengalaman saya jualan di Facebook Marketplace. Saya akan sharing ke kamu ya. Jadi saya akan kasih kamu breakdown tahap per tahap. Tips pertama yang perlu kamu tahu adalah kamu perlu maksimalkan foto produk. Jadi maksudnya foto produk bagaimana? Kamu harus mendesain dulu foto yang saat orang men-scroll produk kamu, explore page di Facebook Marketplace, mereka langsung stop dan melihat produk kamu. Jadi wow banget. Jadi saya ada tips juga, kalau kamu mau desain foto yang bagus, kan biasa sekarang anggapin kamu mau reseller ataupun dropshipper nih. Kamu kan pasti ambil produknya tuh fotonya pasti dari supplier, atau enggak mungkin dari AliExpress dan Alibaba.com ya. Penjual atau toko-toko saingannya rata-rata menggunakan foto yang sama. Jadi tidak ada uniqueness foto produk kamu. Saya sarankan kamu menggunakan aplikasi namanya Canva. Jadi kamu bisa melakukan desain sendiri produk-produknya biar lebih mantap lagi ya. Dan ingat, kalau bisa tuh jangan menggunakan foto-foto produk orang lain, menggunakan foto produk original kamu sendiri. Dan di foto selanjutnya kamu bisa mungkin kasih foto spesifikasinya. Misalnya sekarang produk yang kamu jual ini ukurannya berapa, kasih spesifikasi. Ketiga, foto customer review. Kalau kamu ada seperti jualan di marketplace lainnya, kamu bisa kasih customer review-nya bahwa produk kamu ini memang terpercaya, bagus. Selanjutnya adalah keyword. Jadi kalau kamu sekarang jualan di marketplace, apalagi di digital, kamu perlu tahu namanya search engine optimize. Jadi kalau kita mau cari traffic atau pengunjung, kita bisa mendapatkan dari gratis. Kalau dari gratis, kalau di Facebook Marketplace adalah dari judul. Jadi produk yang kamu jual itu, judulnya harus sesuai dengan produk yang relevan. Kayak mana tahu bahwa produk kamu itu relevan, keywordnya banyak atau enggak. Kamu bisa cari Google Trends, misalnya di daerah kamu sekarang jual. Contoh macam saya nih, di Kota Batam. Saya cari dulu di Google Trends, di Capri, kira-kira produk apa yang saya jual ini, keywordnya banyak atau enggak. Macam sekarang saya mungkin ada jual tikar yoga nih, saya cek dulu, keyword tikar yoga ini jumlah pencariannya tinggi atau enggak di daerah saya. Misalnya kalau tinggi, artinya produk yang saya jual itu ada potensi. Kamu bisa mulai listing sendiri di Facebook Marketplace untuk mendapatkan validasi produknya lagi idenya. Selanjutnya adalah deskripsi, copywriting ya. Kita harus menjelaskan bahwa produk kita itu menyelesaikan masalah oleh konsumen apa aja. Contohnya macam dumbbell gitu ya. Jadi masalah dari konsumen yang membeli produk saya, otomatis kan mereka pengen menambahkan otot atau pengen dapat kesehatan lebih. Mungkin juga mereka ingin tampilnya lebih fit gitu, sehingga lebih percaya diri atau pede ya. Sehingga mereka pengen apa? Membangun otot. Solusi dari membangun ototnya apa? Yaitu adalah menggunakan dumbbell yang saya jual ini kepada mereka. Lalu kamu harus isi juga, kenapa produk kamu itu lebih unggul dibanding kompetitor lainnya atau toko sebelah. Dan ingat isi spesifikasi, kasih jelas ya, biar orang nggak tanya terus-menerus. Selanjutnya adalah kamu harus meresearch target produk dan grup yang mau kamu jual. Sekarang nih, kalau kamu melakukan bisnis, apalagi digital, kamu harus melakukan namanya content marketing. Tapi bukan sembarangan membuat marketingnya ya. Kamu harus sesuaikan dengan target customer yang kamu jual. Jadi kamu perlu research target grup dulu ya, apa yang kamu jual aja. Contoh macam saya sendiri, saya kan ada afiliasi dari satu perusahaan distributor juga nih. Target customer saya adalah para toko-toko yang menjual lagi produk kami. Jadi kalau di Facebook Marketplace, kami listingnya adalah produk-produk macam HVS nih, lalu continuous form kalau kamu tahu. Jadi target kami adalah orang-orang yang udah membuka toko percetakan. Jadi mereka resell produk kami lagi. Jadi kami kontennya ada membuat khusus B2B punya. Jadi enggak semua konten kamu dihajar ya. Selanjutnya kamu perlu namanya cari grup yang untuk pas di listing. Jadi saat kamu melakukan postingan marketplace, produknya itu biasa ada namanya listing grup. Kalau untuk grup, saya sarankan ada dua. Pertama adalah forum jual beli secara umumnya. Entah forum jual beli barang baru atau bekas. Karena setiap kota seharusnya pasti ada forum jual beli. Macam saya di Batam, ada forum jual beli Batam. Dan selanjutnya adalah komunitas yang mempunyai interest terhadap produk kamu. Kita balik lagi ke United Kids punya yang produk olahraga ya. Jadi saya harus menjoin komunitas yang fokus minat mereka itu di bagian yoga. Jadi saat saya melisting produk tikar yoga saya, kemungkinan besar tingkat konversinya akan lebih tinggi. Tips selanjutnya adalah kamu harus mempunyai toko di marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada. Ini akan sangat berguna banget untuk menembus kredibilitas kamu sendiri. Misalnya nih Facebook Marketplace, saat orang melihat seller information, itu kan pribadi kamu. Untuk lebih meyakinkan mereka bahwa kamu merupakan seller yang valid, kamu bisa kirimkan mereka link toko di Shopee, Tokopedia, Lazada. Jadi mereka akan tahu bahwa kamu tuh bukan seller yang ecek-ecek ya, memang ada tokonya di toko online marketplace lainnya. Selanjutnya, kamu harus bisa mensupport COD. COD dua macam, COD manual dan juga COD otomatis. Saya kasih tahu dulu COD otomatis ya. COD otomatis adalah seperti biasanya, kamu bisa langsung menggunakan marketplace dari Shopee, Tokopedia, Lazada untuk support COD-nya. Kamu sekarang udah listing produk nih macam saya, tikar yoga. Ada orang chat nih, apakah bisa COD atau enggak, tapi nggak mau di Facebook Marketplace. Kamu bisa arahin mereka pergi langsung ke Shopee. Selanjutnya adalah manual. Kalau
manual itu begini, kamu harus pergi cari dulu mitra kurir di daerah kamu. Macam saya sendiri ada menggunakan juga mitra namanya Kurir Mamba. Jadi saat saya listing produknya, ada customer tanya nih produknya, mereka mau COD dari manual sendiri. Jadi saya akan kontak mitra kurir ini untuk datang pick up produk saya dan dikirim ke alamat customernya. Customernya akan membayar full dari ongkirnya sama produknya kepada mitra saya. Lalu mitra saya baru akan membagikan uang hasil penjualannya kasih ke seller, yaitu saya. Jadi sistemnya kayak gitu ya. Ketujuh adalah kamu harga jual kalau bisa tuh udah langsung termasuk ke harga gratis ongkir. Macam sekarang nih produk kamu jual tuh 10.000 ya produknya. Kalau ongkir mungkin harganya 10.000. Jadi kamu pas listing kamu udah setting 20.000 dan kamu tulis di depan fotonya tuh ada gratis ongkir. Jadi tingkat konversinya akan lebih tinggi. Jadi orang kira tuh, wah produk kamu itu lagi ada gratis ongkir, ini mantap banget. Selanjutnya adalah kamu harus melakukan renew listing setiap produk yang kamu listing. Biasa seminggu sekali akan dikasih kesempatan untuk melakukan renew post ya. Jadi itu logikanya macam di Shopee naikkan produk gratis. Jadi produk yang kamu udah listing, biasa akan misalnya kalau udah terlalu lama nggak kamu aktifkan atau orang listing lagi, biasa mereka akan tenggelam ke bawah. Dengannya renew listing, kemungkinan besar saat orang mencari misalnya produk Tika Ryoga nih, dia akan muncul di halaman explore page pertama lagi. Selanjutnya apa? Kamu harus mengerti teknik sales. Teknik sales beberapa macam ini. Pertama adalah upselling, cross-selling, sama nanti terakhir ada referral. Jadi saat customer datang nih, chatting, misalnya udah terjual produknya, udah aman, kamu coba tanya ke mereka lagi. Misalnya sekarang Tika Ryoga nih, 6 mm. Ada orang tanya, Tika Ryoga 6 mm. Saya melakukan upselling kepada mereka lagi, suruh admin saya. Jadi menawarkan produk yang sama, tapi dengan harga yang lebih tinggi. Itu upselling. Lalu bisa juga seperti cross-selling. Artinya adalah menjual produk yang beda kategori. Misalnya nih, tiba-tiba ada orang chat beli Tika Ryoga. Saya juga bisa tawarin juga. Mungkin tawarin dia, kakak butuh raket Yonex gak? Kami ada jual juga, atau bola badminton. Jadi kemungkinan besar kamu penjualannya akan lebih tinggi karena kamu udah menawarkan produk lebih dari satu dan mereka kemungkinan besar akan beli juga. Selanjutnya adalah referral. Jadi kalau customernya udah puas nih sama pelayanan kamu, kualitas produk, sama pengiriman, dan packingnya aman, kamu saatnya jangan malu-malu untuk melakukan referral. Kamu tanya sama dia, Kak, apa kakak boleh sharing ke teman-teman kakak ataupun sharing ke sosial media tentang produk atau brand kami? 9 dari 10 pasti mereka bilang iya, saya akan bantu sharing atau kasih tahu ke teman-teman karena mereka merupakan satisfied customer. Itu penting banget. Dengan adanya referral, maka anggapan sekarang kamu terjual satu customer nih, mungkin harga value transaksinya 200.000. Dia rekomendasi satunya lagi. Jadi artinya kamu punya penjualan ekstra dong. Itu akan meningkatkan penjualan kamu lebih tinggi lagi. Terakhir, ini tips dari saya. Kamu kalau Facebook Marketplace, kalau bisa tuh kamu buat akunnya Marketplace lebih dari satu. Jadi kamu punya beberapa akun Facebook untuk melakukan penjualan ya. Itu aja sekilas tips dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan saya mau minta bantu kamu untuk subscribe channel ini. Terima kasih.